Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan lihat di kitab Amsal pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita meski tahu bahwa Tuhan berikan berkat kepada kita ini, punya maksud dan tujuan supaya kita itu bisa dipakai untuk memberkati orang lain, menjadi saluran berkat Tuhan. Tapi banyak orang tidak bisa dipercaya. Ketika dia memiliki pegawai, dan harusnya pegawai itu dibayar tepat waktu, tapi malah diulur-ulur. Kadang Tuhan gerakkan hati kita untuk memberkati orang, tapi karena kita punya perhitungan tersendiri, akhirnya kita menahan-nahan itu. Atau apapun lah namanya. Dari semua yang Tuhan percayakan kepada kita, suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Bagaimana kita mengelolanya? Harusnya kita mengerti bahwa kita ini adalah bendaharanya Tuhan, yang ngelola hartanya Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang pelit kikir, hanya fokus pada diri sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau bisa makan di restoran, harusnya setelah engkau makan bisa kasih tip kepada para pegawainya, jangan terlalu kikir. Bahkan ketika engkau ngajak pembantumu, asisten rumah tanggamu, jangan dibiarkan ketika engkau makan di restoran, dia tanpa makan. Dikasih makan, beliin makan. Biar kita ini ngerti bahwa berkat yang kita terima ini punya maksud dan tujuan. Jangan sampai jadi orang Kristen yang kikir, pelit, medit, melekik, dan lain sebagainya. Alkitab katakan orang yang kikir, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apalagi ini para bos nih. Jangan sampai menahan hak gaji karyawanmu. Kita juga harus tahu bagaimana kita ini mengelola keuangan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan dan berkat itu miliknya Tuhan. Dan kita hanya sebagai orang yang bisa dipercaya saja. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan bilang Bapak Ibu bisa liburan, jalan-jalan dan enjoy, tapi keluargamu kekurangan dan butuh makan. Engkau nggak mau pedulikan. Atau engkau sedang memberikan korban persembahan di gereja, tapi engkau melihat saudaramu yang lain nggak bisa makan. Tolong dulu saudaramu. Lakukan yang terbaik untuk sesamamu. Baru nanti Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Karena tujuannya Tuhan berkatin kita itu punya maksud dan tujuan untuk memberkatin orang lain. Terutama keluargamu. Ada orang tua, dicukupin kebutuhannya, jangan dibiarkan. Kalau ada saudara yang kekurangan, dibantu. Atau orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan sedang kamu memiliki berkat, jangan ditahan. Kalau engkau tetap menahannya, engkau kehilangan bagian yang terbaik dari Tuhan siapkan dalam hidupmu. Kalau kita ini bisa dipercaya mengelola hartanya Tuhan, kalau kita ini bisa dipercaya menjadi bendahara yang baik, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, Tuhan akan semakin tambah-tambahkan, karena prinsip kerajaan Allah setiap pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar lagi. Bagian kita harusnya bisa dipercaya. Jangan mulai hari ini menjadi orang yang kikir. Jadilah orang yang murah hati. Dan tapi juga penuh hikmat. Memiliki pengertian dan pengetahuan. Bapak Ibu, ketika Yesus melayani selama di muka bumi, diiringi, dia disertai oleh perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan ini melayani Yesus dengan hartanya, menyokong pelayanannya, memberkatin. Dan itu menjadi berkat bagi apa yang Yesus kerjakan selama di muka bumi ini. Bapak Ibu juga harus tahu bahwa harta yang Bapak Ibu miliki itu Tuhan punya maksud dan tujuan, bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsumu, hanya memuaskan kepentinganmu sendiri, tapi sebenarnya engkau dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi orang yang murah hati, jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau engkau bisa melakukannya, kenapa harus nunggu orang lain? Kerjakan dan lakukan. Kalau engkau mau memberkati, jangan ditahan lagi, berkati. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesuamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi sedang yang diminta ada padamu. Ini kalau ada orang datang kepada kita dan membutuhkan sekali, padahal kita punya uang, terus kita tahan-tahan, nanti kamu akan kehilangan jatah ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Ketika saya terima berkat, dan saya mesti tanya Tuhan, ini berkat untuk siapa?
Apa yang harus saya kerjakan dengan berkat ini? Saya nggak mau menahan ada orang-orang yang ketika membutuhkannya. Bapak Ibu, ketika saya pelayanan, terutama masih di Jakarta, saya biasanya bawa pemain musik. Dan saya tahu pemain musik itu dia nggak terima persembahan karena yang memberikan persembahan itu saya, karena yang membawa saya. Dan saya ketika terima berkat, saya nggak akan tahan berkat itu. Ada bagian untuk pemain musik yang saya mesti berikan. Saya mau belajar jadi saluran berkat. Ketika saya diberkatin, saya tanya Tuhan, dan istri saya juga sepakat, kami sepakat. Dari berkat apapun namanya, ketika kita terima, kita tanya Tuhan, ini berkat untuk siapa? Untuk kita, atau kita bagi untuk orang lain. Kita mau belajar setia, sampai garis akhir kita bisa didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya untuk mengelola hartanya Tuhan. Apalagi kalau ada orang datang kepada Bapak Ibu dan dia butuh sekali untuk makan, mungkin untuk keperluan yang mendesak. Sedang apa yang diminta itu kita miliki, tapi kita tunda. Udah nggak usah datang besok aja. Kadang ada rasa di dalam diri kita ini begitu pelit dan kikirnya sampai seperti itu. Hari ini meski bertobat dan berubah, terutama ibu-ibu, harus miliki engkau jadi orang yang murah hati. Ketika engkau memiliki sikap hati yang murah, engkau akan bisa dipercaya perkara yang lebih besar lagi. Dan ketika engkau belanja kepada pedagang-pedagang kecil, usahakan jangan nawar, justru berkati lebihin. Sudah pedagang kecil tapi ditawar begitu rupa, kasihan mereka, untungnya nggak seberapa. Ketika Bapak Ibu belanja di supermarket mungkin, di Starbucks atau di restoran, kan ibu nggak nawar, padahal itu harganya mahal sekali. Tapi ketika engkau bertemu dengan pedagang-pedagang yang kecil, pedagang peracangan, toko-toko buah mungkin, toko sayuran dan lain sebagainya, kamu tawar begitu rupa, hanya menunjukkan betapa kamu untuk kikir. Suatu hari ketika saya masih punya usaha kirim-kirim daging, sayuran, seafood dan lain sebagainya, gula waktu itu, ada orang pengerja di sebuah gereja, dan sebenarnya ini orang kaya sekali, tapi maunya nawar terus sampai nggak tahu deh, kita itu untungnya sampai tipis sekali loh. Padahal kita itu dagang harusnya punya keuntungan, punya margin lebih. Tapi dia tawar begitu rupa. Tapi karena lain satu hal akhirnya ya kita berikan. Tapi ini orang memiliki sikap hati yang buruk sekali, menurut saya nggak jadi berkat. Sudah pelayanan di gereja, ngomong-ngomong tentang Tuhan, tapi malah carinya barang yang paling murah dan ditawar begitu rupa, kalau bisa pedagangnya nggak untung. Bahkan dia waktu itu gula lagi susah sekali, saya disuruh nyari gula berapa kuintal waktu itu, dan dia mau sumbangkan untuk orang-orang susah, tapi dia mau tawar itu rupa, begitu rupa dari saya, padahal itu harganya udah kasih kita harga pres. Nah akhirnya kita nggak layanin karena kita nggak ada untung apa-apa, karena kita masih bisnis. Karena saya bukan yayasan sosial, kalau saya memberi ya memberi, tapi kalau saya dagang saya harus mendapat keuntungan. Makanya jangan miliki hati yang kikir begitu rupa. Jadi orang yang murah hati. Dan suatu hari ketika waktu itu lebaran, dan kita biasanya keluar kota, tapi kita nggak keluar kota. Pas hari H lebaran kita di Jakarta, ketika kita jalan-jalan, waktu itu mau cari makan, saya melihat ada pedagang sapu waktu itu, dan mukanya udah lusuh, mungkin belum bisa jualan dan lain sebagainya. Saya punya belas kasihan, nggak tahu Tuhan taruh saya bilang beli, padahal kita nggak pakai itu sapunya. Kita beli dan kita kasih ke orang, dan saya kasih uang lebih. Tetapi rasanya ya di dalam hati itu ya, ketika kita bisa melakukan seperti itu, hati itu rasanya bahagia loh. Makanya kita itu harus peka dengan hal-hal yang kecil yang Tuhan berhadapkan dalam hidup kita. Jangan-jangan Tuhan itu berbicara. Alkitab pernah katakan seperti ini. Ketika aku lapar engkau gak memberi makan. Ketika aku telanjang engkau memberi pakaian. Ketika aku kedinginan engkau gak memberikan baju. Dan di perumpamaan itu dikatakan, waktu kapan itu Tuhan? Waktu ketemu dengan engkau orang-orang yang susah, orang-orang yang kekurangan. Makanya kita nih belajar memiliki kepekaan, tapi juga memiliki hikmat, gak sembarangan. Kita harus peka dan ngerti dari tujuan berkat yang Tuhan percayakan sama kita itu untuk siapa dan untuk apa. Jangan sampai kita gagahin untuk diri kita sendiri, hanya untuk memuaskan kepentingan kita sendiri. Kita mesti belajar memiliki hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan. Harus bisa dipercaya, harus bisa mengelola hartanya Tuhan dengan baik.
Di ayat yang ke-29 perhatikan baik-baik. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, apalagi punya niat jahat sama orang lain. Bapak Ibu mesti engkau tahu dan engkau ngerti bahwa kita ini menjadi orang Kristen dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan merencanakan jahat kepada umatnya. Kecuali orang itu memang berbuat jahat benar-benar, sebenarnya Tuhan yang nggak bikin dia terhajar, tapi karena dia melakukan dosa, akhirnya setan yang hajar dia. Tuhan itu tetap baik kok. Tapi banyak orang nggak ngerti kebaikan Tuhan. Kalau kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Kristus, engkau mesti tahu bahwa hidup itu dipanggil untuk jadi berkat. Bukan untuk memusuhin sesamamu, atau merencanakan kejahatan sekalipun kau pernah disakitin dan dilukai begitu rupa. Jangan pernah timbul dalam hatimu untuk membalasnya. Apalagi sampai merencanakan hal yang buruk. Dan apalagi sedang tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan kamu. Jangan sampai karyawan maki-maki bosmu, padahal kamu digaji oleh bosmu. Jelekin perusahaan di tempat kamu kerja, di belakang kamu ngomong buruk, ngomong jelek. Atau jemaat, kamu ngomongin gembalamu, ngomongin pendetamu. Stoplah kayak begitu, gak akan jadi berkat kok. Apalagi merencanakan kejahatan, jadi gosip, jadi biang gosip, ngomongin kelemahan, kekurangannya. Apalagi yang serumah, satu gereja, satu perusahaan, kamu ngomongin jelekin perusahaanmu, kamu gak punya etika, gak punya tata krama itu. Belajar. Tutup mulut sekalipun kau melihat kekurangan. Kalau engkau dipercayakan untuk ngomong empat mata, tegur dengan baik. Tapi kalau engkau dipercayakan, diam dan serahkan sama Tuhan. Doain saja biar Tuhan sendiri yang buat mujizat memulihkan dan menjamah dia. Buat apa kita ngomong dengan orang lain? Hanya menjadi biang gosip yang melukai dan menyakitin banyak orang. Ujungnya kita meski memiliki sikap hati yang benar. Kita Matius katakan ketika engkau mempersembahkan korban, dan kau ingat dengan sesamamu, tinggalkan korban persembahanmu itu loh. Beresin dulu. Ketika engkau beres, baru balik lagi mempersembahkan korban. Artinya, hatimu mesti benar dulu. Jangan sampai simpen kepahitan. Jangan sampai simpen luka, sakit hati, atau apapun lah namanya. Orang memang tidak selalu berbuat baik sama kita. Bahkan kita seringkali dipertemukan dengan orang yang nyakitin dan melukai. Tapi respon kita harus tetap benar ketika kita ini menghadapi orang-orang yang kelakuannya buruk seperti itu. Kita harus tahu bagaimana menjaga hati kita. Jangan sampai kita ingin membalas sakit hati, kepahitan, simpan dendam, dan ujungnya merencanakan kejahatan. Orang yang merencanakan kejahatan terhadap sesamanya karena mungkin bisa dilukai, disakitin, dihianatin, diperlakukan buruk. Kalau kita lihat TV dan media sosial, banyak orang-orang melakukan kejahatan itu. Rata-rata mereka mempunyai dendam, sakit hati, dan terluka, pernah dilecehkan, dan lain sebagainya. Dan ujungnya mereka berurusan dengan hukum. Kita yang ngerti kebenaran harus berjalan dalam kebenaran. Kita yang ngerti firman harus hidup sesuai firman. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang busuk, jelek, dan jahat. Kita harus berjalan. Dari hari ke hari semakin diubahkan. Di ayat yang ke-30, janganlah bertengkar. Tidak semena-mena dengan seseorang. Nggak boleh bertengkar, apalagi hamba Tuhan. Sukanya berantem satu dengan yang lain, jelekin. Aliran ini nggak sesuai Tuhan, aliranku yang paling sesuai Tuhan. Terus apa urusannya? Dengan ngomong-ngomong gitu memang kamu berkenan di hadapan Tuhan. Yang tahu bagaimana hidup kita, tahu detail kita, itu pribadi kita dengan Tuhan kok. Kita tidak punya hak untuk menghakimin. Kita dipanggil bukan untuk menghakimin orang lain, merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain. Apalagi sampai bertengkar, berantem, mencaci maki, simpan kebencian. Jangan sampai seperti itu. Janganlah bertengkar dengan tidak semena-mena dengan seseorang. Baik itu sopirmu, pembantumu, pegawaimu, atau siapapun orangnya. Jangan sampai mulutmu keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitin, kata-kata yang melukai, kata-kata yang merendahkan. Engkau mesti tahu bahwa hidupmu dipanggil menjadi berkat bagi banyak orang. Jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu, apalagi itu orang itu baik, kamu gosipin. Kamu berurusan dengan Tuhan. Kamu sudah bikin berantem, gegeran, dan padahal orang itu baiknya luar biasa. Jangan seperti itu. Jaga mulutmu dengan baik. Jaga lidah bibirmu untuk ngomong kebenaran. Apalagi kalau itu orang baik. Kita harus jauh lebih berbuat lebih baik. Alkitab ajarkan kalau orang berbuat jahat kita suruh memberkati, mendoakan kok. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang baik. Kalau kita menganiaya orang baik, kita memaki orang baik, kita yang akan berurusan dengan Tuhan loh. Tambah ruwet nanti jadinya. Kita mesti belajar menaklukkan diri dengan baik ini. Terus ayat 31, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, jangan memilih
satupun jalannya. Jangan pernah iri dengan orang yang berbuat jahat. Oh, dia bisa berbuat jahat dan makin diberkati. Ujungnya kita akan lihat dia akan berurusan dengan Tuhan kok. Kita nggak usah iri dengan orang yang kaya raya. Ya kita meski tahu jatah kita kok. Tuhan percayakan kepada kita itu sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Semakin kita bisa dipercayakan, Tuhan semakin berkatin kita. Semakin Tuhan berkatin kita, semakin harusnya kita bisa dipercaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Semakin kita kembangkan kapasitas kita dan semakin tanggung jawab, Tuhan semakin percayakan. Kita setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Pak, itu mereka diberkati dan tetap berbuat jahat dan tambah kaya raya, biarin saja. Kita nggak usah iri. Ujungnya dia akan berurusan dengan Tuhan. Kita sendiri akan bertanggung jawab hidup kita lo dengan Tuhan. Ngapain kita sibuk ngurusin orang lain sampai iri hati karena mereka melakukan kejahatan? Nggak usah ikutin caranya. Orang lain bohong, kita harus punya integritas. Orang lain hidup berzina, kumpul kebo, melakukan kenajisan, kita harus hidup dalam kekudusan. Orang lain korupsi, kita harus memiliki kejujuran, punya integritas. Kita harus berbeda di atas rata-rata orang. Kita harus muncul menjadi orang yang membawa terang dan kemuliaan Tuhan, sehingga orang banyak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi lewat tindakan, sikap dan keputusan serta perbuatan kita. Harus, jangan ngikutin arus. Orang hidup harus punya prinsip. Prinsipmu jalan sesuai Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Jangan jadi orang, kata orang Jawa itu rubuh-rubuh gedang. Yang lagi musim gini diikutin. Yang lagi ngetren ini diikutin. Nggak ada habisnya nanti. Miliki prinsip. Lakukan segala sesuatu hanya untuk nyenengin hati Tuhan saja. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan saja. Kita meski semakin hari semakin ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semakin kita ngerti, kita meski menjadi orang yang tanggung jawab. Ngerti tujuan Tuhan. Karena setiap orang punya porsi masing-masing yang berbeda. Porsimu semakin besar kalau engkau punya kapasitas yang semakin besar. Kalau engkau hari ini dipercayakan kecil, ya coba koreksi diri. Karena semampumu itu hanya kecil itu. Bagaimana dipercayakan besar, malah hancur nanti. Kita meski belajar terus kok jalan sama Tuhan. Sekalipun orang lain dipakai Tuhan, nggak perlu ngiri. Orang lain dipromosi Tuhan, nggak perlu ngiri. Kita lakukan bagian kita. Kalau orang ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia nggak pernah taruh iri hati. Dia nggak pernah taruh iri hati dengan orang lain. Dia tahu bagiannya di mana. Saya lihat dia pengerja-pengerja di gereja ini banyak yang mencari muka dengan pemimpinnya, dengan gembalanya. Dan kan apa yang dipercayakan dalam hidupmu, kamu mesti tanggung jawab. Dan pemimpinmu juga ngelihat tuh, kamu bisa dipercayakan tanggung jawab, Tuhan akan percayakan yang lebih besar kok. Tuhan pun juga sama prinsipnya. Kalau engkau bisa dipercayakan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar, lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Pengaruhmu lebih besar. Berkatmu otomatis lebih besar lagi. Dan kita meski semakin hari semakin memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan itu. Jangan pernah ngiri dengan hidup orang lain. Jangan pernah ngiri dengan caranya orang lain, apalagi cara itu cara salah yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Kita ngikutin caranya Tuhan. Perhatikan ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur ia bergaul erat. Perhatikan ini, engkau mesti ngerti. Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang baik. Dan dia benci dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang yang sesat itu sudah tahu jalan, dikasih tahu tidak mau. Ngotot, ngeyelan, keras kepala, belagu, sombong nih. Orang-orang kayak begini nih, di matanya Tuhan adalah kekejian. Tetapi orang yang jujur, ia bergaul erat dengan Tuhan. Orang yang mau ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin caranya. Hidup kita hari ini ngikutin caranya Tuhan, bukan ngikutin cara kita. Ngikutin keputusannya Tuhan, bukan ngikutin keputusan kita, sekalipun Tuhan berikan free will. Free will kita pakai hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Tapi banyak orang hanya ngikutin hawa nafsunya begitu rupa. Dan ujungnya apa yang terjadi? Ruwet, babak belur, dan jauh dari hadapan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Ikutin apa yang Tuhan mau. Ikutin caranya Tuhan. Dan Tuhan akan buat semakin hari hidupmu semakin memiliki pengaruh dan otoritas yang powerful. Bergaul intim dengan Tuhan. Jangan ngikutin jalanmu sendiri. Apa yang kamu anggap benar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Makanya kita mesti sejalan dengan firman. Perhatikan 33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Sekarang
Perhatikan hidup kita ini seperti apa di hadapan Tuhan. Seperti orang benar, atau sungguh-sungguh jadi orang benar, atau orang fasik. Orang fasik itu ngerti firman tapi nggak melakukannya. Ngerti itu salah tapi tetap dijalaninya. Ngerti itu dosa tapi tetap dilakukannya loh. Nggak mau bertobat. Ya ke gereja tapi tetap melakukan kejahatan. Itu namanya orang fasik. Ngerti firman tapi nggak melakukannya. Malah berbuat jahat. Ngerti harus mengampuni tapi masih simpan kepahitan. Ujungnya apa? Mendatangkan kutuk. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena kok. Kutuk itu akan menimpa kita, akan datang kepada kita kalau ada alasannya. Apa itu? Dosa. Sebab dosa membuka proteksi Tuhan dalam hidupmu. Setan bisa sentuh kamu. Amsal 26 ayat yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Pasti ada alasannya dulu. Salah satunya dosa. Mulai hari ini bertobat supaya engkau berjalan dalam kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan. Di ujungnya engkau didapati menjadi orang benar dan engkau akan terima berkat yang powerful. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Ini dengerin bebek. Apabila ia itu huruf besar. Kalau Tuhan menghadapi pencemooh, orang yang tinggi hati, Tuhan akan rendahkan. Orang yang mencemooh, dan Tuhan pasti akan cemooh. Tuhan akan permalukan. Kalau kamu sudah tahu melakukan dosa, bertobat, berubah hari ini. Jangan ikutin maumu sendiri. Jangan terus berjalan dalam dosa dan hidup dalam dosa. Memang kita nggak bisa kebal dosa. Semua orang bisa melakukan dosa. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus bertobat. Jangan udah tahu jatuh dalam dosa, tetap melakukan dosa. Itu namanya kamu bebal. Orang model kayak begini, ujungnya engkau nggak akan terima apa-apa. Justru engkau akan direndahkan Tuhan. Dan setan akan gagahin hidupmu begitu rupa. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Jangan sombong lah. Saya lihat anak-anak muda, sudah bergang duit banyak, pengalaman belum ada, perjalanan hidup belum matang, sombong, angkuhnya bisa merendahkan orang-orang yang sudah memiliki perjalanan jauh. Jam terbang itu beda. Saya melihatnya, apa yang dialami Petrus waktu masih muda dengan Petrus waktu masa tua beda jauh. Dia memiliki jam terbang tinggi di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki perjalanan hidup bersama Tuhan itu pasti rendah hati. Kalau engkau masih sombong, angkuh, belagu, menunjukkan siapa dirimu, artinya kamu membanggakan diri begitu rupa. Kamu lihat dirimu lebih hebat dari orang lain. Kamu lihat engkau ini loh, menjadi orang yang kelihatannya, waduh, harus dihormati. Karena lihat apa yang aku miliki. Lihat apa yang aku capai. Sombong meninggikan diri. Ujungnya kamu akan direndahkan Tuhan. Dan Tuhan benci sekali dengan orang sombong. Apalagi kesombongan yang terucap. Jaga rendah hatimu. Sikapmu harus benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kau diberkati, sekalipun kau dipromosi, belajar rendah hati. Miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Segala hormat pujian hanya untuk Tuhan kok. Tapi banyak orang mencuri pujian untuk dirinya sendiri. Apa yang kita lakukan itu karena Tuhan. Dan jangan pernah mencuri kemuliaannya Tuhan. Hanya untuk Dia. Bagi Dia. Untuk Dia. Karena semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Raja di atas segala raja. Amin. Belajar memiliki sikap rendah hati. Saya percaya orang yang kenal Tuhan dan berjalan bersama Tuhan semakin rendah. Saya perhatikan ada orang-orang yang angkuhnya. Jadi hamba Tuhan angkuh. Ketika diundang satu kota, dia harus menentukan pesawatnya, modelnya ini, hotelnya begini. Ketika diajak makan, restoran seperti ini. Kamu tuh hamba loh. Terus kamu berlagak seperti bos besar itu. Kalau kamu seperti itu pakai uangmu sendiri. Jangan minta yang ngundang seperti itu, kasihan. Harusnya uang yang bisa dipakai untuk memberkati orang-orang miskin hanya untuk menjamu kamu. Kita hamba Tuhan belajar rendah hati. Kita bisa mencukupkan diri dengan apa adanya kok. Selama pakai pesawat yang baik. Nggak perlu bisnis class. Diajak makan sederhana, yang penting sehat dan kenyang. Nggak perlu pakai hotel yang mahal, bintang-bintang. Cukup kalau dikasih hotel bagus, hotel sederhana juga oke. Terima saja. Nggak usah ngomel dan usah dumel. Terus mentang-mentang punya nama besar meninggikan diri. Kamu tuh dulunya siapa? Jangan membanggakan diri. Orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh itu semakin rendah hati kok. Ada isinya, dia nggak akan membanggakan diri. Orang yang ada isinya itu dia akan membanggakan dirinya. Dia akan mempromosi dirinya. Bukan seperti itu caranya. Dia tahu merendahkan dan menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan sombong dan angkuh. Ini bagi orang-orang yang suka
traktir untuk belajar bertobat, kamu memiliki mental perbudakan, traktir aku dong. Bayarin ya, mental budak. Padahal kamu anak raja. Jangan punya mental gratisan. Justru hari ini belajar, kalau ditraktir orang itu malu gitu loh. Jangan malah bangga. Sudah ditraktir, milih makanan yang lebih mahal daripada yang traktirnya. Itu nggak tahu diri namanya. Miliki mental kerajaan Allah, anak-anak kerajaan. Mental bangsawan kerajaan Allah. Udah begitu sombong lagi. Mumpung miskin sombong, hancur hidupmu. Belajar memiliki kerendahan hati. Jangan pernah mencuri kemuliaan yang hanya untuk Tuhan itu. Kamu curi, ujungnya kamu akan direndahkan. Perhatikan di ayat yang ke-35, orang yang bijak akan mewarisin kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Kamu bisa dipromosi, ditinggikan karena kamu memiliki hikmat kebijaksanaan, memiliki pengetahuan, memiliki pengertian di atas rata-rata. Kau pasti akan mewarisin kehormatan, kau akan dihormatin, engkau akan dipakai di mana-mana, jadi berkat di mana-mana. Tapi kalau kamu nggak ngerti apa-apa, udah begitu ngeyelan, bebal, bodoh, nggak mau belajar, menangnya sendiri, nggak mau ditegur, tersinggungan, bagaimana mungkin Tuhan mau bawa kamu mewarisi kehormatan? Justru kamu akan terima cemooh. Belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ngikut Tuhan itu ngikutin caranya Tuhan. Jalan aja sama firman. Kalau kamu memiliki hikmat, baca kitab Amsal. Selidikin semuanya. Hidupmu pasti diubahkan. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung kok. Selama ini kita kacau, kita ruwet karena kita nggak ngerti bagaimana berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita ngikutin cara kita sendiri. Ini saatnya berubah. Ini saatnya bertobat dan kita ngikut apa yang Tuhan inginkan. Amin. Belajar firman dan lakukan. Saya dikirimin informasi orang-orang yang menerima pengajaran saya dan dilakukan dan mengalami Tuhan powerful. Karena apa yang saya ajarkan itu sangat praktikal sekali, bisa dilakukan. Dan ujungnya mereka yang melakukannya akan mengalami sesuatu yang dahsyat dari datangnya dari Tuhan. Dengerin, firman ini untuk kita lakukan, bukan untuk kita dengar tok. Dengar kamu gak lakukan percuma. Kamu dengar dan kamu lakukan. Kamu hidupin firman Tuhan. Hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Dalam pengurapan yang berbeda. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, menjadi kehidupan. Dan namamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, dipromosi Tuhan, ngalami breakthrough dan terobosan. Dalam nama Yesus. Kamu berdoa orang yang ngalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu
tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana narana mose, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.